banyak pegawai SPBU yang kemudian beralih jualan kopi. Yeah. Nah, apakah kebijakan ini sebenarnya sudah dipikirkan matang oleh pemerintah atau sebenarnya memang tidak ada solusi nyata untuk nasib-nasib para pegawai yang terancam PHK ini, Pak? Mereka akan menyesuaikan penggunaan tenaga kerjanya. Okay. Nah, kalau itu sampai terjadi, artinya ya berujung pada PHK, maka ya yang rugi juga negara. Harapannya apa nih, Pak, sebagai pengguna Shell? Ya biar yang kesian ini buat karyawan Shell-nya juga kan, dia pekerja juga, pikirin juga pemerintah biar dia kerja lagi, masa dia dagang kopi, dagang bensin, dagang ciki gitu. Ada masalah mendasar dalam manajemen energi nasional selama ini, Pak? Saya kira ya, dan akar masalahnya itu menurut saya gitu ya, mohon maaf bukan saya benci gitu ya, tapi ini ada pada Bahlil. Oke, Zoners, coba bayangkan, di satu sisi pemerintah gembar-gembor soal persaingan sehat, tapi di sisi lain SPBU swasta kian terhimpit gara-gara aturan impor BBM. Pertanyaannya, ini soal menjaga ketahanan energi atau sekedar memberi karpet merah untuk pemain besar untuk menguasai pasar? Polemik ini bukan sekedar bisnis bensin, tapi siapa sebenarnya yang memegang kendali atas energi negeri? Kita akan membahasnya dalam 10 Minutes. Kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Mau nanya nih, Pak, Ya. sebenarnya apa sih alasan pasti kenapa pemerintah melalui Kementerian SDM ini akhirnya melakukan pembatasan BBM nih, Pak? Ya, ini kan berawal dari kasus waktu itu ada BBM oplosan dari Pertamina ya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari publik ya terhadap produk Pertamina, dan banyak yang berbondong-bondong beralih ke produk swasta. Nah, akhirnya apa? Akhirnya terjadi ketidakseimbangan yang harusnya katakanlah produk dari swasta itu bisa habis, katakanlah contohnya dalam waktu 1 bulan, tapi ini kurang dari 1 bulan sudah habis, sehingga ini memakan atau menyedot kuota-kuota dan ketika waktunya belum ada untuk import ya, artinya waktunya belum habis, dia udah habis duluan gitu ya, sehingga yang terjadi pada saat ini. Oke, ini kan salah satu dampak dari pembatasan pembelian BBM oleh SPBU swasta kan kepada para karyawannya. Iya. Banyak pegawai SPBU yang kemudian beralih jualan kopi. Iya. Nah, apakah kebijakan ini sebenarnya sudah dipikirkan matang oleh pemerintah atau sebenarnya memang tidak ada solusi nyata untuk nasib-nasib para pegawai yang terancam PHK ini, Pak? Ya, artinya kalau kondisi ini terjadi terus-menerus ya, ini akan terjadi penurunan offset penerimaan ya, pemasukan bagi investor atau pengusaha BBM swasta, yang pada akhirnya mereka akan menyesuaikan penggunaan tenaga kerjanya. Karena kalau kita lihat, mereka jadi semakin penuh ketidakpastian apakah mereka akan terus bekerja di SPBU tersebut ataukah tidak bekerja lagi. Nah, ini kan mereka akhirnya tidak produktif, dan mereka akan mengisi kekosongan waktu ini diisi dengan kegiatan-kegiatan produktif, seperti contohnya berjualan gitu ya. Kalau kita lihat di mana-mana ada saja yang karyawan itu beralih profesi sementara gitu ya, berjualan produk makanan, karena memang mereka memenuhi mereka perlu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
Namun di sisi lain, ya itu tempat mereka bekerja untuk sementara menjadi vakum. Terakhir nih Pak, apa yang masih bisa dievaluasi oleh pemerintah atau dipikirkan ulang oleh pemerintah terkait kebijakan ini, juga terkait dampak-dampaknya tadi Pak, termasuk untuk para pekerja, juga untuk konsumen? Ya, pertama harus dihindari hal-hal yang menyebabkan ketidakseimbangan. Ya, jadi kasus oplosan BBM waktu beberapa waktu lalu itu kan menyebabkan ketidakseimbangan permintaan khususnya dari konsumen. Banyak yang berbondong-bondong beralih ke BBM swasta. Nah, ini kan di luar prediksi. Ada peningkatan permintaan pada waktu singkat ya terhadap produk-produk BBM swasta. Padahal BBM swasta ini kan mereka punya kuota, gitu ya. Nah, akibatnya apa? Kuotanya habis gitu ya sebelum waktunya. Oke Zanar, saat ini saya akan mewawancarai seorang ekonom energi dari Universitas Gadjah Mada, Bapak Fahmi Radi. Selamat siang Bapak Fahmi Radi. Selamat siang. Oke Sehat Bapak, selalu. Alhamdulillah. Pak, langsung aja ya Pak, ini kan pemerintah kan bilang membatasi BBM tujuannya untuk menciptakan ketahanan energi. Nah, menurut Bapak sendiri sejauh mana sih kebijakan ini efektif mencapai tujuan tersebut Pak? Bagi SPBU swasta tidak punya pilihan lain untuk bisa bertahan gitu. Nah, tujuannya apa? Apakah untuk mencapai ketahanan energi? Saya kira tidak. Tujuan jangka pendek yang itu jelas dapat dibaca adalah untuk memenuhi target pembelian migas dari Amerika. Apakah dengan hal ini ada risiko munculnya monopoli dari Pertamina Pak? Nah, yang jelas itu ya, tadi SPBU swasta biasanya dia beli sendiri pakai portofolio. Sekarang mau tidak mau harus beli dari Pertamina. Nah, ini kan sudah bentuk monopoli. Pak, idealnya itu seperti apa sih Pak kalau memang menerjemahkan bahwa ini bukan monopoli tapi kekayaan alam yang ada di Indonesia itu menjadi milik negara. Nah, untuk menerjemahkan hal itu sebenarnya idealnya seperti apa Pak agar tidak justru berujung pada monopoli seperti ini Pak? Sesuai UUD 45-nya memang itu disebutkan gitu ya, bahwa segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk minyak itu dikuasai negara, tapi yang paling penting untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran pejabat maupun pengusaha gitu. Menurut Bapak nih, apakah pembatasan ini mencerminkan ada masalah mendasar dalam manajemen energi nasional selama ini Pak? Saya kira ya, dan akar masalahnya itu menurut saya gitu ya, mohon maaf bukan saya benci gitu ya, tapi ini ada pada Bahlil gitu ya. Jadi Bahlil itu ketidakmampuan Bahlil sebagai Menteri SDM, dan selama ini kebijakannya selalu blunder dan itu merugikan rakyat. Misi Pak, boleh ngobrol bentar? Boleh Kak. Oke, tadi mau ngisi bensin Pak. Isi bensin cuma habis Kak. Kenapa Bang? Kok lebih suka isi bensin di sini Bang? Kan lebih mahal. Wah, biarpun mahal tapi kualitas bagus Kak. Oke. Dibandingkan yang lain. Dibandingkan yang lain. Iya, jadi buat mesin pun bagus. Hanya ya beda lah. Sama bensin yang kita punya lah, Pertamina ya, jadi oplos. Nah, sebagai konsumen, apa yang mau Abang sampaikan ke pemerintah nih soal kelangkaan BBM sekarang di Ya, SPBU swasta? lebih bagus lagi ya yang punya kita sendiri nih, Pribumi kan, Pertamina jangan sampai ya 12% lagi lah, lebih biar rakyat tuh percaya lagi. Jadi seimbang Kak, Shell ada, Pertamina ada, semua pun seimbang. Karena kalau misalkan Pertamina masih dioplos, ya rakyat juga nggak bakal percaya Kak. Jadi gitu aja sih. Energi seharusnya menjadi hak rakyat dan bukan hanya dikuasai oleh satu pihak. Tapi kenyataannya dengan adanya pembatasan impor tidak cuma membuat rakyat kesulitan isi bensin, tapi juga bisa memutus sumber nafkah ribuan petugas SPBU swasta. Pertanyaannya sederhana, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kebijakan ini? Rakyat atau monopoli? Sampai jumpa. Lah,
Pada kemana ini teman-teman saya? Oh iya, pada di rumah ini semua ya.